Jadi kepemimpinan seorang ayah sebagai bapak rumah tangga, pimpinan rumah tangga, itu harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Pada poin yang kelima, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dan fungsi mereka sebagai teladan dalam madrasah keluarga telah memenuhi lembaran-lembaran sejarah Islam. Di antaranya Abu Bakar Ahmad ibnu Kamil ibnu Khalaf bin Syara al-Baghdadi rahimahullah misalnya senantiasa memantau pendidikan putrinya Ahmad As-Salam, ya, Ahmad As-Salam dan seterusnya. Para hadirin dan hadirat, antum titipkan anak antum untuk sekolah, iya, di Imam Nawawi. Dari pagi antum antarkan dia ke sekolah, iya, dididik di sini, diajarkan di sini, ya, sampai waktu selesai belajar. Jelas ya? Gurunya di sekolah ngajarin murid-muridnya. Apa yang diajarin? Kalau sudah dikumandangkan adzan, segera pergi ke masjid. Ya, diajarkan untuk berzikir. Diajarkan amalan-amalan keseharian, makan dengan tangan kanan. Ya. Dan hal-hal yang lainnya. Ya, masuk ilmu tersebut kepada si anak. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Ya, ketika dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah, si bapak masih dengan celana pendeknya, masih dengan rokoknya, masih depan televisi. Nah, kira-kira si anak yang tadi sudah dapat transfer ilmu dari gurunya di sekolah, kira-kira berbekas nggak ilmunya? Hah? Berbekas nggak ilmunya? Ini guru saya yang salah atau bapak saya yang salah ini? Akhirnya, ya, bukan hasil yang baik didapatkan oleh si anak, justru ibaratnya 1 kurang 9, jadi min 8. Jadi nggak ada hasil apapun apa yang diajarkan di sekolah, nggak ada hasil. Karena bapak itu adalah tauladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi gurunya tuh berbui bicara di sekolah tuh sambil di bibirnya sampai putih. Ya, begini, harus jaga begini, harus jaga waktu subuh, harus bangun ini begini dan begini dan begini. Tetapi dia tidak melihat tauladan yang baik di rumahnya dari ibu dan bapaknya. Iya, maka ketika kita ingin berselaras hidup kita, saya yakin bapak dan ibu-ibu yang ingin mengantarkan anaknya di sini sekolah untuk menjadi anak yang soleh, betul atau tidak? Menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang taat kepada Allah, kan itu kan? Tetapi itu semuanya tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak hadir ibu dan bapak sebagai suri toladan di rumah. Karena anak akan melihat, ya, apa yang disampaikan oleh gurunya tadi untuk ketika ke masjid, adzan kita ke masjid, dia nggak melihat bapaknya pergi ke masjid, maka itu nggak berbekas kepada anaknya, nggak berbekas. Ya, tidak akan berbekas sama sekali. Bahkan justru terkadang dia akan lebih condong untuk akan mengenyek ibu orang tua gurunya di sekolah. Alah, ibu tuh bicara apa? Bapak saya nggak ke masjid, bapak saya orang paling baik, suka kasih saya ini kasih itu, masya Allah. Kan namanya anak. Akhirnya nanti selesai tahun ajaran, gurunya yang kena marah. Ini gimana ini bu guru? Gimana ini wali murid? Gimana nih kepala sekolah? Anak saya kenapa nggak becus? Ya, malas ke masjid, nggak ada perubahan. Saya sengaja bawa dia sekolah ke sini supaya menjadi anak yang taat, supaya menjadi orang yang kenal Allah, menjadi orang yang taat sama Allah, menjadi orang yang serajin beribadah. Ini anak saya kok seperti ini? Gurunya yang kena salah. Ya, tetapi tidak ada evaluasi. Tidak ada suri teladan yang mana orang tua harus mencontohkan kepada anaknya. Jadi kalau seandainya si guru misalnya, ya, menyemangati harus rajin kajian, harus rajin berzikir, harus rajin misalnya membaca, harus rajin misalnya baca Quran dan lain sebagainya. Nah, ketika si anak tidak melihat ini pada orang tuanya, maka wallahi saya katakan nggak berbekas sama anak. Tidak berbekas. Jadi harus ada kehadiran dan contoh yang terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya.
Ya, di sekolah kan belajar dari pagi sampai siang. Sampai jam berapa Abu Zaid sekolah? Oh, sampai jam 4. Ya, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam berapa masuk sekolah? Jam 8. Jadi waktunya lebih banyak di rumah atau lebih banyak di sekolah? Lebih banyak di rumah. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Salah satu caranya apa yang telah kita sebutkan tadi, orang tua itu harus memberikan contoh dan suri teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau tidak, saya ulangi kembali, jangan berharap banyak dari anak yang kita berharap dia jadi begini dan begini, namun kalau tidak ada contoh dari kita itu sulit akan berhasil.